Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi entropi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faris Muhammad Giftari dengan NIM 11920700024. Subbab materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, entropi dan ketidakaturan. Yang kedua, entropi dan arahnya. Yang ketiga, entropi mutlak. Yang keempat, aliran dan produksi entropi. Yang pertama itu tentang entropi dan ketidakaturan. Jadi yang biasa dibahas tentang entropi itu adalah dalam kaitan besaran tersebut yang secara makroskopik. Misalnya pada gas ideal bisa dikatakan bahwa entropi sebagai fungsi dari P pi T atau Pp. Jelas bahwa P, pi, dan T adalah besaran makroskopik yang terukur langsung. Hal lain misalnya ketika terjadi lesapan kalor isoterm. Keadaan awal dan keadaan akhir sistem dapat diketahui dari besaran tekanan, volume, dan suhu. Secara makroskopik, hal ini sangat berkaitan dengan gerak tak terukur dan molekul sistem. Ketika terjadi lesapan kalor, energi dibebaskan menjadi energi sistem, sehingga derajat ketidakaturan molekul bertambah. Jadi, perubahan entropi ini berkaitan dengan ketidakaturan sistem. Derajat ketidakaturan dapat dihitung dari teori peluang. Maka ungkapan entropi berhubungan dengan besaran yang bersangkutan dengan peluang untuk berada pada keadaan yang teratur. Besaran B disebut sebagai peluang termodinamik dan dilambangkan omega. Hubungan antara entropi dan peluang termodinamika dinyatakan sebagai S sama dengan tetapan Ln omega. Nah, dengan persamaan ini dapat dinyatakan bahwa entropi sistem dalam keadaan tak setimbang. Nah, pada keadaan tak setimbang ini bersesuaian dengan derajat ketidakaturan tertentu, maka bersesuaian dengan entropi tertentu. Kemudian materi entropi dan arah. Jadi hukum kedua termodinamika telah menjawab pertanyaan yang ada pada hukum satu termodinamika, yaitu tentang arah suatu proses ketika berlangsung. Nah, suatu proses ini selalu berlangsung ke arah yang menimbulkan pertambahan entropi. Pada sistem terisolasi contohnya, entropi sistem cenderung bertambah, sehingga hanya perlu memperhatikan entropi sebagai fungsi koordinat tertentu dan menerapkan kaidah yang dipakai dalam kalkulus. Sedangkan pada sistem tidak terisolasi terdapat perubahan entropi lain yang harus diperhitungkan. Terdapat fungsi lain yang hanya mengacu pada sistemnya saja yang dikenal sebagai fungsi Gibbs yang dapat menentukan kesetimbangan. Kemudian entropi mutlak. Nah, jadi dalam termodinamika terdapat keadaan mutlak dari suatu sistem, sehingga keadaan tersebut entropinya bernilai 0. Akibatnya bilangan yang didapatkan untuk menghitung perubahan entropi keadaan 0 disebut entropi mutlak dari suatu sistem. Akan tetapi entropi 0 ini mempunyai implikasi statistik yang menyatakan ketidakaturan molekular, atomik, elektronik, dan nuklir. Kemudian materi tentang aliran entropi dan produksi entropi. Nah, untuk mengetahui tentang aliran dan produksi entropi ini,
kita bisa meninjau proses penghantaran kalor pada kawat tembaga yang terletak di antara tandon yang panas dan tandon yang dingin, serta arus kalor yang dilambangkan dengan IQ. Dalam tiap satuan waktu, tandon yang panas ini mengalami penurunan entropi atau IQ per T1 dan mengalami perubahan entropi. Sedangkan pada tandon yang panas atau tandon yang kedua ini mengalami kenaikan entropi atau kita bisa lambangkan sebagai IQ per T2. Nah, ketika tandon 1 mengalami penurunan entropi, maka tandon tersebut kehilangan entropi melalui kawat atau terjadi aliran entropi melalui kawat sebesar IQ per T1 per satuan waktu. Sedangkan pada tandon kedua atau tandon yang dingin, tandon tersebut mengambil entropi pada kawat sehingga terdapat aliran entropi yang keluar dari kawat atau bisa dilambangkan dengan IQ per T2 per satuan waktu. Nah, jika entropi dianggap sebagai kualitas yang dapat mengalir, maka perlu menganggap bahwa entropi dihasilkan di dalam kawat dengan laju yang cukup untuk mengimbangi antara laju keluar dan laju masuk. Nah, jika produksi entropi di dalam kawat dapat ditulis dengan ds per d torsi. Maka persamaannya adalah tandon yang pertama itu IQ per T1 dan tandon yang kedua itu akan ada IQ per T2. Nah, jadi tandon yang kedua itu dikurangi dengan tandon pertama. Jadi persamaannya ds per d torsi sama dengan IQ per T2 dikurangi IQ per T1. Kemudian bisa disederhanakan ke dalam bentuk IQ dikali T1 dikurangi T2 per T1 kali T2. Nah, kemudian nah, jika temperatur tandonnya yang pertama itu yang T2 itu diubah menjadi T plus delta T dan T1 nya diubah menjadi T, sehingga hanya terdapat perbedaan temperatur yang kecil antara kedua ujung kawat tersebut. Jadi persamaannya adalah ds per delta torsi sama dengan IQ kali delta T per T kuadrat. Kemudian bentuknya bisa disederhanakan menjadi IQ per T dikali delta T per T. Kemudian karena IQ ini menyatakan arus kalor, kita dapat menafsirkan si IQ per T sebagai arus entropi atau IS sama dengan IQ per IT. Jadi kita dapat hasil yang menyatakan bahwa jika kalor dihantarkan sepanjang kawat yang perbedaan temperatur kedua ujung delta T, entropi ini mengalir melalui kawat dengan laju IS dan timbul di dalam kawat dengan laju. Kemudian rumusnya menjadi ds per delta torsi sama dengan IS delta T per T. Nah, kemudian kita andaikan terdapat beda potensial atau beda potensial ini terletak di antara kedua ujung kawat yang menyebabkan arus listrik I tetap mengalir pada kawat yang sama. Nah, energi listrik dari I dikali beda potensialnya dibuang dalam kawat tiap satuan waktu, dan kalor keluar dari kawat dengan laju I dikali beda potensialnya.
Karena kawat ini tidak mengalami perubahan entropi, tandon mengalami pertambahan entropi atau I kali delta kali beda potensialnya per T per satuan waktu, dan tidak ada perubahan entropi dari kawat. Jadi perubahan entropi per satuan waktu adalah I kali beda potensialnya dibagi temperaturnya yang merupakan bilangan positif. Kemudian jika sekarang keduanya ada aliran kalor dan aliran listrik terjadi dalam kawat secara serentak, kita katakan bahwa entropi ini ditimbulkan dalam kawat oleh kedua proses itu. Jadi persamaannya itu ds per delta torsi, penjumlahan dari aliran kalor dan penjumlahan dari aliran listrik, di mana aliran kalor itu atau entropi persamaannya adalah IS dikali delta T per T, dan aliran listrik ini adalah I dikali beda potensialnya per T. Jika keadaannya terdapat perbedaan temperatur dan perbedaan potensial, maka arus listrik juga bergantung pada perbedaan tersebut. Arus kalor atau entropi dan arus listrik adalah aliran yang saling bergandengan yang terbalikan, yang disebabkan oleh penyimpangan dari keadaan setimbang dalam kawat. Nah, jika penyimpangan tidak terlalu besar, maka dapat dianggap arus dari kalor atau entropi dan arus listrik merupakan fungsi linear dan merupakan persamaan Onsager. Kemudian persamaannya menjadi IS sama dengan L11 dikali delta T per T tambah L12 dikali beda potensial per T. Kemudian pada arus listrik, I sama dengan L21 dikali delta T per T tambah L22 dikali beda potensial per T. Nah, persamaan itu kan merupakan persamaan Onsager yang mengungkapkan kelinearan antara aliran atau arus dan gaya rampatan atau delta T per T dan beda potensial per T. Kuantitas L ini merupakan koefisien yang berhubungan dengan hambatan listrik, konduktivitas termal, dan sifat termolistrik kawat. Hanya 3 dari 4 L itu yang bebas, karena dibuktikan secara ketat dengan memakai mekanika statistik. Jika penyimpangan dari kesetimbangannya kecil, maka L12 dan L21 itu sama. Nah, persamaan ini merupakan hubungan terbalikan Onsager. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.